Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi evaluasi pembelajaran kimia dengan tema penilaian PAP dan PAN. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri Himatul Abidah dengan NIM 19080760073 dan teman saya Rizky Aida Fitri dengan NIM 19080760082. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian PAP dan PAN. Yang kedua, persamaan dan perbedaan antara PAP dan PAN. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan PAP dan PAN. Serta yang terakhir, contoh penerapan PAP dan PAN. Pengertian PAP dan PAN. PAP atau penilaian acuan patokan sering dikenal dengan istilah Criterion Reference Evaluation, di mana merupakan model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP adalah suatu penilaian yang mengacu kepada tujuan instruksional atau untuk mengukur tingkat penguasaan testi, di mana testi itu dapat berupa murid, siswa, ataupun mahasiswa terhadap perilaku yang terdapat dalam tujuan instruksional khusus tersebut. PAP bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk menentukan kelulusan testi dengan menggunakan sejumlah patokan. Apabila testi telah memenuhi patokan tersebut, maka testi tersebut dinyatakan lulus. Begitupun sebaliknya, apabila seorang testi belum memenuhi patokan tersebut, maka testi tersebut dinyatakan gagal atau belum lulus. Nilai-nilai yang diperoleh testi tadi kemudian dihubungkan dengan tingkat penguasaan testi tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penilaian acuan patokan ini yaitu yang pertama, hal-hal yang harus dipelajari oleh testi adalah mempunyai struktur hierarkis tertentu dan bahwa masing-masing taraf harus dikuasai secara baik sebelum testi tadi maju sampai pada taraf selanjutnya. Yang kedua, evaluator atau tester, yaitu berupa guru, dosen, ataupun yang lain, dapat mengidentifikasi masing-masing taraf itu sampai tuntas, atau setidak-tidaknya mendekati tuntas, sehingga dapat disusun alat pengukurnya. Kriteria atau patokan yang digunakan dalam PAP memiliki sifat mutlak, artinya kriteria atau patokan itu bersifat tetap, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, serta berlaku untuk semua testi yang mengikuti tes di suatu lembaga yang bersangkutan. Penilaian acuan patokan ini sangat cocok untuk digunakan dalam tes-tes formatif, di mana tester ingin mengetahui sudah sejauh manakah testi telah terbentuk setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kisaran waktu tertentu. Ciri-ciri dari penilaian acuan patokan ini adalah yang pertama, kelulusan seseorang ditentukan oleh satu patokan atau persyaratan tertentu, bukan ditentukan oleh ranking dalam kelompok tertentu. Yang kedua, satu bentuk penilaian berbasis kompetensi. Yang ketiga, digunakan dalam belajar tuntas, semua komponen standar atau tujuan pembelajaran ataupun tujuan instruksional dikuasai. Yang keempat, testi dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, seringkali dihubungkan dengan penguasaan pembelajaran, misalnya lulus ataupun gagal dalam suatu tes tertentu. Dan yang terakhir, mengenali apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh testi. Yang kedua yaitu PAN atau penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma ataupun penilaian acuan kelompok bisa disebut dengan istilah Norm Reference Evaluation, mana merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh testi dibandingkan dengan nilai-nilai testi lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok testi dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Itu berarti pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. PAN atau penilaian acuan norma mendasarkan diri pada standar relatif,
Karena dalam penentuan hasil tes, skor mentah hasil tes yang dicapai oleh peserta tes diperbandingkan dengan skor mentah hasil tes yang dicapai oleh peserta tes yang lain, sehingga kualitas yang dimiliki oleh seorang peserta tes akan sangat bergantung atau sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Adapun ciri-ciri dari penilaian acuan norma ini adalah yang pertama, 1. Tidak untuk menentukan kelulusan seseorang, tetapi untuk menentukan ranking testi dalam kelompok tertentu. Yang kedua, untuk memetakan perbandingan antara testi satu dengan testi lain, dinilai dan diberi ranking antara satu dengan lainnya. Kemudian, yang ketiga, menggarisbawahi perbedaan prestasi antar testi. Yang keempat, hanya mengandalkan nilai tunggal dan peringkat tunggal. Dan yang kelima, penilaian didasarkan pada distribusi skor atau kurvabel dengan menggunakan satu rumus. Pada pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara PAP dan PAN. Yang pertama, persamaan antara PAP dan PAN. A. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma sama-sama memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. B. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma sama-sama memerlukan sampel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur merepresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. C. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. D. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma sama-sama mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. E. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma sama-sama menggunakan macam tes dan instrumen yang sama. Yang kedua, perbedaan antara PAP dan PAN. Untuk PAP sendiri yang pertama yaitu menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Yang kedua, penafsiran hasil tes membutuhkan pendefinisian perilaku yang diukur secara jelas dan terbatas. Yang ketiga, mengukur kompetensi atau perilaku dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang keempat, mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Yang kelima, digunakan terutama untuk penguasaan. Sedangkan untuk PAN atau penilaian acuan norma sendiri yang pertama yaitu menekankan perbedaan di antara peserta tes dan segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Yang kedua, penafsiran hasil tes membutuhkan pendefinisian kelompok secara jelas. Yang ketiga, mengukur sejumlah besar kompetensi atau perilaku dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang keempat, lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuat tes yang terlalu sulit. Yang kelima, digunakan terutama untuk survei. Adapun untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky Aida. Kelebihan dan kekurangan PAP dan PAN. Kita bahas kelebihan PAP terlebih dahulu, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, fleksibel atau dengan kata lain dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, mudah menilai karena tidak ada patokan. Yang keempat, dapat membedakan kemampuan siswa yang pintar dan kurang pintar. Yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, kelebihan PAN atau penilaian acuan norma, yaitu pertama, dapat membantu testi merancang program pengulangan atau remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama.
Yang kelima, hasil pembelajaran dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Yang ketujuh, mudah menilai karena ada patokan. Selanjutnya, kekurangan PAP dan PAN. Kekurangan PAP yang pertama, relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, beresiko mengembangkan daftar nama kriteria yang berlainan. Yang ketiga, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang keempat, peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif. Yang kelima, kadang akademisi kurang kompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Yang keenam, tidak mudah bagi akademisi untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Yang ketujuh, pikiran bahwa hanya persentase kecil yang mempunyai ranking rendah dan sebaliknya. Pasti mereka yang di pendidikan tinggi yang memperoleh ranking tinggi. Yang kedelapan, siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Yang kedua, ada kekurangan PAN atau penilaian acuan norma, yaitu yang pertama, sedikit menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi testi, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, sedikit menyebutkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, tidak fair karena peringkat testi tidak hanya bergantung pada tingkat prestasi, tetapi juga atas prestasi testi lain. Yang keempat, tidak dapat diandalkan testi yang gagal sekarang mungkin dapat lulus pada tahun berikutnya. Yang kelima, tidak fair, khususnya pada kelompok kecil. Referensi ini dapat menyebarkan peringkat, memperbesar-besarkan perbedaan dalam prestasi, dan menekankan berbagai perbedaan. Yang keenam, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para testi. Selanjutnya, contoh penerapan PAP. Contohnya yaitu, guru di sebuah sekolah swasta akan merencanakan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Soal-soal yang dibuat dalam tes tersebut terdiri atas 30 butir soal tes objektif dan 5 butir soal tes uraian dengan rincian sebagai berikut. Untuk butir soal nomor 1 sampai 5, bentuk tesnya yaitu tes objektif berbentuk benar salah. Jumlah butir soal ada 5, bobot jawaban benar yaitu 1, jadi skornya itu 5. Untuk butir soal nomor 6 sampai 25, tes objektif berbentuk MCI, model melengkapi 5 pilihan. Jumlah soalnya ada 20, bobot jawaban benar yaitu 2, skornya yaitu 20 dikali 2, 40. Kemudian, nomor soal 26 sampai 30 yaitu tes objektif berbentuk completion. Jumlah butir soalnya ada 5, bobot jawaban benarnya 2, skornya jadi 10. Untuk butir soal nomor 31 sampai 35, bentuk tesnya berupa tes uraian. Jumlah butir soal ada 5, bobot jawaban benar yaitu 10, jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Dari rincian butir-butir soal di atas dapat diketahui bahwa skor maksimum ideal atau MSI dari tes hasil belajar tersebut adalah 105. Pada tes hasil belajar mata pelajaran IPA ini diikuti oleh 25 orang siswa. Adapun skor-skor dari 25 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nomor absen 1 skornya 85, nomor absen 2 skornya 92, nomor absen 3 skornya 83, dan seterusnya. Kemudian, skor mentah hasil dari tes belajar mata pelajaran IPA yang dicapai oleh 25 orang siswa tersebut diubah atau dikonversi menjadi nilai standar dengan menggunakan standar mutlak.
atau penilaian acuan patokan, di mana rumusnya yaitu nilai sama dengan skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Nah, untuk nomor absen 1, skor mentahnya tadi kan 85, berarti nilainya 85 dibagi skor maksimum idealnya tadi kan 105, berarti 85 dibagi 105 dikali 100 didapatkan hasil 81. Nomor absen 2, skor mentahnya 92, nilainya 92 per 105 dikali 100 sama dengan 88. Nomor absen 3, skor mentahnya 83, kemudian nilainya 83 dibagi 105 dikali 100 didapatkan hasil nilainya 79. Dan seterusnya sama seperti rumus di atas. Ini untuk nomor absen 11 sampai 15 menggunakan rumus seperti di atas. Dan ini nomor 21 sampai 25. Dari nilai-nilai yang sudah dikonversi atau diubah tersebut, maka jika diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan adalah rentang skor nilai 80 sampai 100 itu A, 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C, 40 sampai 59 D, di bawah 40 itu E. Yang kedua yaitu contoh penerapan PAN. Contohnya yaitu suatu kelompok peserta didik atau siswa terdiri dari 9 orang mendapat skor atau nilai mentah yaitu 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, dan 30. Dari skor mentah ini dapat dibaca bahwa perolehan tertinggi adalah 50 dan perolehan terendah adalah 30. Dengan demikian nilai tertinggi diberikan terhadap skor tertinggi, misalnya yaitu 10. Secara proporsional skor di atas dapat diberi nilai 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6. Cara lain ialah dengan menghitung persentase jawaban benar yang dijawab oleh setiap siswa. Kemudian, kepada siswa yang memperoleh persentase tertinggi diberikan nilai tertinggi. Jika skor atau nilai mentah di atas didapat dari 60 butir pertanyaan atau skor maksimalnya 60, maka ini ada tabelnya. Nilai mentah misal 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, 35. Jadi persentase jawaban yang benar untuk nilai 40 yaitu 83,3. Untuk nilai mentah 45 yaitu 75. Untuk nilai mentah 40, persentase jawaban yang benar yaitu 66,7. Untuk nilai mentah 35 yaitu persentase jawaban yang benar 58,5 dan nilai mentah 30 persentase jawaban yang benar yaitu 50. Untuk nilai 1 sampai 10, untuk nilai mentah 50 yaitu 10, nilai 45 yaitu 9, nilai mentah 40 yaitu 8, nilai mentah 35 nilainya yaitu 7, dan untuk nilai mentah 30 yaitu nilainya 6. Untuk mengubah persentase menjadi nilai 1 sampai 10 dengan cara bahwa persentase tertinggi diberi nilai ini berarti bahwa 83,3% dihargai 10. Lalu maka 75% harganya adalah 75% dibagi 83% dikali 10 yaitu 9. Dapat juga dicari faktor pengali terlebih dahulu yaitu 83,3% adalah 10 atau 83,3 dibagi 100 dikali N sama dengan 10 atau N sama dengan 12. Jadi faktor pengalinya adalah 12 sehingga 66,7
pada nilai 1-10 adalah 66,7% dikali 12 sama dengan 7,9 atau 8. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penilaian ajuan patokan atau PAP mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Patokan yang digunakan dalam PAP bersifat mutlak, artinya kriteria itu bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu dan berlaku bagi semua siswa. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Sedangkan dalam penerapan sistem PAN ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.